Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita ready kembali. Kali ini kita bertemakan tentang peluang dan kesempatan yang akan kamu lihat ya dalam waktu dekat. Apa itu? Mari kita ikuti videonya sampai akhir ya. Buat Aries, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan ini hanyalah sebuah hiburan buat kamu dan bisa juga sebagai pencerahan buat kamu ya. Jadi ya sebaiknya bijak dalam berkomentar nantinya setelah mendengarkan video ini. Oke, baik Aries, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu atau kamu akan rasakan peluang dan kesempatan yang akan kamu rasakan di sini ya. Oke. Ingat, serahkanlah semua kepada Tuhan ya. Apapun itu, keinginan kamu dan harapan kamu dan peluang dan kesempatan yang kamu inginkan, serahkan. Tuhan akan selalu memberikan kepada kamu kalau kamu yakin dengan Tuhan, pencipta alam semesta. Oke. Buat Aries, kita kasih kartunya. Peluang dan kesempatan yang akan kamu lihat. Apa itu? Oke. Nah, di sini kata kayak nah, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada di Impress. Oke, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. Masih elemen air. Dan ada The Lover, ada Gemini. Oke, dan ada Justice, ada Libra di sini. Oke. Aries, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti pas saat kita reading lagi bisa kembali kebaca ya energi kamu. Nah, baik Aries. Kita akan lihat di sini. Ada bottomnya kamu. Ada Ace of Cup. Ini menggambarkan adanya suatu harapan. Kamu akan menemukan perasaan yang benar-benar full gitu ya. Atau perasaan yang benar-benar kamu rasakan terhadap seseorang. Seseorang itu yang akan bisa mengerti kamu. Walaupun di situ ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan yang mungkin sangat banyak sekali gitu ya. Tentang perbedaan keyakinan. Apakah itu tentang perbedaan pendapat, perbedaan usia ya, semuanya. Tapi di sini kamu merasakan ada suatu harapan di mana kamu akan bisa bahagia bersama dia. Oke. Itu peluang dan kesempatan yang akan kamu raih di sini adalah tentang suatu perasaan, tentang cinta. Oke. Nah, itu. Dan kita akan lihat lagi di sini. Aries, apalagi peluang dan kesempatan yang akan kamu raih di sini? Di sini ada di Impress. Oke. Kalau dilihat ya, kamu menggambarkan seseorang yang sudah dewasa. Kamu menggambarkan seseorang yang bijaksana ya kalau dikatakan dan penuh pesona. Kalau dilihat ya. Dan di sini sebenarnya kamu bisa bukan memanfaatkan ya. Kamu gunakan sesuatu yang ada dalam diri kamu, apakah itu kelebihan kamu, apakah itu pesona kamu, gunakan untuk hal-hal yang positif untuk hidup kamu ke depan. Apakah itu apa ya? Kamu bisa mempelajari tentang bisnis demi untuk kemajuan hidup kamu ataupun perbaikan finansialnya kamu. Karena dilihat di sini kamu punya pesona, punya talenta, ya kamu di sini energik, kamu seorang yang kuat ya, bisa digambarkan seperti itu. Kamu orang yang mandiri dan di sini kamu tahu, kamu sebenarnya bercermin ya. Kamu tahu kualitas kamu seperti apa. Jadi ya, saat ini punya masalah, gunakanlah kesempatan kamu. Di mana kesempatan kamu itu atau peluang yang kamu dapatkan
dengan apa yang kau miliki. Nah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Oke, itu ya kalau yang aku lihat ya. Di sini seperti ada seseorang juga yang akan bisa memberikan suatu support kepada kamu atau yang bisa membuat kamu menjadi seorang yang seperti ini saat ini gitu loh. Oke. Nah, itu gambaran di sini. Oke. Selanjutnya, peluang ataupun kesempatan apa lagi yang akan kamu miliki di sini? Di sini ada Four of Cup. Four of Cup ini menggambarkan suatu kejenuhan ataupun menggambarkan suatu kebosanan dari situasi yang saat ini kamu alami, gitu ya. Apa di sini? Kalau dilihat, di sini kamu itu orang yang memiliki semuanya. Atau dikatakan dari segi finansial kamu oke. Dari segi bisnis mungkin kamu oke. Kamu dibilang cantik ataupun ganteng itu oke. Tetapi kenapa kamu masih merasakan kejenuhan dalam hidup kamu? Apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada perubahan? Ya. Nah, disinilah kamu di mana menginginkan suatu perubahan dalam hidup kamu. Apakah itu tentang seseorang yang ada di hati kamu? Ataukah tentang seseorang yang lagi menjalin hubungan dengan kamu? Oke. Nah, bisa saja itu terjadi di sini ya. Ada four of cup. Jadi sebenarnya di sini dilihat kamu itu punya potensi besar di mana orang akan menyukai kamu, di mana kamu juga mempunyai power, kamu juga mempunyai kekuasaan. Tapi di sini kamu jangan sampai salah menggunakan semua fasilitas yang kamu miliki. Kenapa seperti itu? Kadang-kala kan orang lupa nih, wah aku sudah memiliki semuanya. Aku sudah kaya, aku sudah berhasil, aku sudah sukses. Secara aku ini orang yang ganteng, orang yang cantik, otomatis banyak orang yang akan mencintai aku dan menyukai aku. Nah, itu anggapan kamu ataupun dia di sini. Oke. Tapi sebenarnya tidak seperti yang kita lihat. Nah, semuanya akan bisa berubah dalam suatu saat. Dalam satu detik itu pun bisa berubah semuanya. Disitulah kamu harus bisa eh, ya mengapa ya mengontrol emosi, mengontrol situasi, mengontrol apa yang kamu ucapkan ya, agar semuanya mungkin tidak akan menjadi buruk nantinya. Nah, jadi di sini peluang ataupun kesempatan kamu apa? Untuk memperbaiki diri. Gunakanlah ataupun manfaatkanlah kesempatan saat ini selagi masih ada waktu untuk kamu memperbaiki diri kamu agar jangan terlihat di mata-mata orang itu kamu orang yang sombong, orang yang angkuh gitu. Ya, itu kelihatan di sini. Oke, ada Four of Cup. Karena di awalnya kamu merasa jenuh gitu loh dengan apa yang kamu miliki, padahal kamu sudah memiliki semuanya, tapi kok kamu merasa jenuh dengan hidup kamu saat ini. Itu yang harus kamu pikirkan kembali, oke? Jadi manfaatkanlah hidup itu sebaik-baiknya. Nah, di sini juga ada Five of Swords. Five of Swords ini menggambarkan adanya suatu kesedihan ataupun suatu kesengsaraan. Berharap kamu akan ada suatu peluang atau kesempatan untuk bisa merubah hidup kamu saat ini. Nah, sebenarnya di sini ada peluang, ada kesempatan yang kamu lihat. Di mana di sini ada beberapa ya, saat mungkin ya, kalau kita katakan dari gambar ini ada sesuatu yang kamu jumpai. Jadi anggap ini sebuah peluang bagi kamu atau ini adalah suatu kesempatan bagi kamu dan benar-benar bisa kamu manfaatkan. Kesempatan apa ya? Bisa saja kalau kita berpikir ini SWOT ya, pemikiran. Mungkin saat ini kamu berpikir, kapan ya aku bisa merubah hidup aku? Nah, disinilah kamu harus bisa merubahnya. Mulai saat ini, coba apakah itu tentang diri kamu sendiri yang kamu rubah, ataukah tentang sikap dan perilaku kamu, ataupun tentang kebiasaan buruk kamu yang mungkin terlihat merugikan diri kamu sendiri ataupun merugikan orang lain. Disitulah ada kesempatan bagi kamu mulai saat ini untuk bisa merubahnya. Oke, itu adalah sebuah kesempatan ataupun peluang buat kamu. Sebelum terlambat, tidak ada kata terlambat untuk bisa merubah semuanya menjadi lebih baik. Oke, itu gambaran dari kamu ya, atau peluang ataupun kesempatan yang akan kamu rasakan di sini. Dan selanjutnya, apalagi? Di sini ada Queen of Cup. Di sini Queen of Cup itu menggambarkan adanya seseorang yang terlihat dewasa sekali, orang yang penuh kesabaran, orang yang berhati mulia, orang yang tenang di sini, orang yang banyak senyum gitu ya. Nah, inilah dimana kamu sudah diberikan suatu kelebihan, di suatu kebahagiaan oleh Tuhan, di mana kamu bisa berbagi rasa itu. Jadi ya di sini banyak orang yang akan menyukai kamu, banyak orang yang akan melihat kamu dengan apa yang kamu miliki dan kamu di sini harus bisa melihat juga berhati-hati.
ya mana yang baik, mana yang tidak. Karena bukan banyak orang ya. Nanti ada juga orang yang uh, memanfaatkan kamu, atau dia ada orang yang toksik, atau dia ada orang yang benar-benar membuat kamu tidak merasa tidak nyaman. Nah, di situ. Ataupun saat ini kamu sudah merasakan bahwa dalam menjalin hubungan dengan seseorang, dia adalah orang mungkin yang tidak pernah ada kejelasan. Di situ. Sebenarnya itu adalah kesempatan bagi kamu untuk meninggalkan dia. Kenapa? Karena jika tidak kamu tinggalkan dia, peluang kamu ataupun kesempatan kamu menjadi orang yang lebih bahagia lagi saat ini itu akan sirna. Oke. Jadi manfaatkanlah peluang dan kesempatan yang ada saat ini. Karena di sini kamu berhak untuk menjadi seorang yang berbahagia ya dalam hidup kamu. Karena di sini kamu banyak banyak dicintai orang, banyak orang yang menyukai kamu. Jadi bukan kita memanfaatkan kondisi, bukan ya. Karena kamu kan di sini udah tahu nih seseorang yang di antara orang-orang yang terkondisi sama kamu, itu ada salah satu mungkin orang yang baik, atau mungkin orang yang pengertian, atau memang orang yang tulus. Nah, disitulah kamu harus bisa melihat bahwa hubungan saat ini kamu jalankan. Kalau misalnya tidak ada kejelasan, ya udah kamu tinggalkan. Oke? Karena itu nanti akan menjadi bumerang buat kamu. Nah, selanjutnya apalagi? Di sini ada the lover, ada cinta. Cinta sepertinya cinta terlarang. Oke. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ada seseorang yang menyukai kamu, tapi dia adalah seseorang yang sudah menikah, ataukah dia seseorang yang sudah memiliki hubungan dengan yang lain, tapi dia menyukai kamu. Nah, di situ sebenarnya ada kesempatan buat kamu. Buat apa? Bukan untuk diri kamu, untuk diri dia sebenarnya ya. Kalau kamu bijak dalam menyikapi masalah ini. Seandainya ada nih orang yang datang kepada kita, terus dia sudah punya menikah, dan sebaiknya kamu jangan memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan diri kamu. Manfaatkan untuk kebaikan. Seperti apa? Ya, kamu tolak dia. Tolak dan kamu kasih pengertian kepada dia bahwa ada seseorang yang pantas untuk kamu cintai adalah pasangan kamu. Nah, seperti itu. Oke. Karena dengan begitu adalah sebenarnya suatu peluang juga buat kamu di mana kamu akan merasa bahagia nantinya dan akan mendapatkan orang yang benar-benar tulus kepada kamu. Karena orang banyak melihat, wah kamu itu baik ternyata. Ternyata kamu itu orang yang tidak tergoda dengan rayuan, dengan uang, ataupun dengan jabatan gitu ya. Karena gini ya, mungkin banyak orang yang akan menilai kamu, wah dia itu seseorang yang eee, susah nih kita susah untuk masuk ke dalam hidup kamu. Nah, itu gambaran dari seseorang. Secara mungkin kamu berkelas, kamu seorang yang punya banyak pilihan gitu. Dan mereka juga beranggap bahwa kamu itu sukanya dengan seperti ini, seperti itu gitu loh. Ternyata ada orang yang datang kepada kamu dan di mana orang itu mungkin tidak pantas untuk kamu cintai dan kamu menolaknya. Disitulah orang mulai mengerti bahwa kamu itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Oke. Nah, itu. Jadi kadangkala peluang atau harapan untuk kita bisa dihargai, dianggap itu banyak sekali. Dari kondisi-kondisi ataupun masalah kecil aja. Itu bisa kita lihat, oke? Dan selanjutnya, di sini apalagi peluang dan kesempatan. Ada justice, keputusan. Disinilah keputusan yang harus kamu ambil. Kenapa? Jika tidak kamu ambil keputusan, maaf, oke, bentar ya. Karena jika kamu tidak ambil keputusan untuk diri kamu sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik, itu kamu akan hancur nantinya. Secara akan banyak peluang dan kesempatan di depan yang kamu lihat. Karena apa? Semua itu eh, ya namanya hidup ya. Pasti kita merasakan eh, pasti ada selalu kesempatan dan peluang. Hanya saja tinggal kita melihat peluang dan kesempatan itu dari mana, dari sisi mananya gitu loh. Ya, jadi baik itu kesempatan kamu untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Mungkin bisa saja nih di sini kamu melihat ada seseorang nih yang mungkin memberikan perhatian kepada kamu, atau ada seseorang nih yang sering ketemu dengan kamu. Tiba-tiba aja kok merasa berpikir, wah kita kenapa sering ketemu ya? Aku kenapa sering mikirin kamu ya? Dan ternyata itu adalah suatu peluang ataupun kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kamu agar bisa menjalin hubungan gitu loh. Secara wah itu adalah suatu kebetulan atau Tuhan memang eh, memberikan takdir kamu itu ya caranya seperti itu gitu loh. Ditakdirkan kamu itu bertemu dengan dia, tapi caranya seperti itu. Ya, itu. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kamu untuk bisa melihat
peluang-peluang itu. Oke, gitu. Oke, buat Aries yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Aries, kita di sini ada kartu motivasi ataupun sesuatu yang akan kamu dengar ya ataupun akan kamu rasakan energinya. Kita akan coba buka di sini. Sapa dulu kartunya. Oke, kita akan lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di bottom kita akan lihat di sini apa yang dikatakan kartu ini. Kukabarkan rindu membelah sepi semilir, memenuhi udara yang kubawa tenang menujumu, menuju hadirmu, celahmu, dan dianggap sempurna oleh hati yang menang ditakdirkan untukmu. Wah, inilah sebenarnya kamu sudah tahu. Ada sebagian yang kamu rindukan. Aku merindukan dia. Kayaknya aku selalu memikirkan dia. Sebenarnya itu adalah sebuah peluang sih yang Tuhan berikan kepada kamu, di mana kamu sudah melihat kenapa alasan kamu merindukan dia? Karena mungkin Tuhan berikan kesempatan buat kamu untuk bisa merasakan cinta dari seseorang. Oke. Nah, itu gambaran di sini. Dan kita lihat di kartu awal. Oke. Apalagi di sini? Motivasi buat kamu atau kata-kata yang pantas buat kamu dengar. Cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Ya, goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, di sini terlihat ada kondisi kamu yang sudah mempunyai hubungan dengan seseorang, tapi yang mungkin sudah terpisah. Di mana di situ dia beranggapan bahwa menyesal setelah terpisah dari kamu. Dia masih merasakan cinta itu. Ya, dia merasakan cinta yang tulus itu hanya sama kamu. Itu yang membuat dia sulit untuk melupakan kamu, ya. Dia sulit untuk move on dari kamu. Walaupun dia berusaha untuk melupakan kamu, dia tidak bisa. Karena semua kenang-kenangan itu masih ada dalam hatinya dia. Ya, bisa saja itu adalah kesempatan buat kamu untuk memperbaiki diri ataupun kesempatan kamu untuk bisa kembali ke dia. Dan mana tahu ya di sana ada kesempatan buat kamu diberikan dia, ya. Oke. Nah, itu. Kita akan lihat selanjutnya, kartu apa lagi yang akan terbaca. Terkadang kamu harus mendengarkan hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, di sini akan banyak. Nah, kita sinkronkan dengan kartu ini, The Lover. The Lover itu banyak ya akan datang cinta kepada kamu. Bermacam orang ya. Jadi itulah kamu harus bisa melihat. Jangan kamu melihat dari luarnya aja. Aku melihatnya, wah dia itu ganteng, dia itu kaya, dia itu cantik, dia itu sempurna gitu ya. Kadang-kala saat kita bersama dengan dia secara untuk materi mungkin banyak gitu ya. Tapi kamu tidak nyaman ya buat apa kamu pertahankan? Di sini lebih baik kamu harus sadar dengan siapa kamu merasa nyaman. Nah, itulah yang akan menjadi pilihan hati kamu. Jadi ikuti kata hati kamu, dengarkan kata hati kamu. Oke? Nah, jangan ikuti ego yang ada dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Dan selanjutnya di sini apalagi yang akan terbaca? Tinggalkan pikiran yang membuat kamu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Percayalah bahwa kamu adalah orang yang kuat. Nah, di sini terlihat seberat apapun masalah yang kamu hadapi, apapun yang kamu pikirkan saat ini, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Semua itu sebenarnya pembelajaran buat kamu, untuk kamu menjadi seorang yang mungkin menjadi seorang yang kuat gitu ya, menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena hidup ini ya akan penuh dengan cobaan. Tergantung kita bagaimana menyikapi masalah dan cobaan itu. Oke, dan semoga itu bisa kamu atasi. Nah, di sini aku tidak percaya pada belahan jiwa, tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Nah, di sini terlihat bahwa seseorang itu ya mungkin sudah terpisah dari kamu, atau di sini kamu saat pengen di bottomnya kamu ya, di mana kamu ada harapan akan bertemu dengan seseorang gitu ya. Dan dia berharap, maksudnya itu kamu juga merasakan bahwa
wah aku merasa nyaman sama kamu. Walaupun selama ini kamu pernah merasakan cinta dari orang, tapi orang itu mungkin selalu berkhianat, orang itu mungkin mengecewakan kamu, jadi kamu tidak percaya lagi dengan cinta. Mungkin dulunya kamu beranggapan, wah cinta itu bullshit gitu ya. Tidak ada gitu loh, belahan jiwa itu tidak ada. Tapi saat kamu ketemu dengan dia, seseorang yang memberikan rasa nyaman, yang memberikan perhatian, semuanya kamu dapatkan ternyata. Kamu merasakan ternyata ada. Belahan jiwa itu ada gitu loh. True love itu ada. Nah, akhirnya bisa saja itu adalah kesempatan kamu untuk menemukan belahan jiwa kamu jika kamu merasakan adanya kenyamanan bersama orang itu. Oke. Dan selanjutnya, di sini ada hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati, karena disitulah akan banyak pembelajaran hidup kamu. Nah, seperti yang kita katakan tadi, hidup itu adalah perjalanan yang harus dilalui. Jadi apapun halangan dari rintangan, kamu tetap berjalan, terus saja berjalan. Jangan kamu stuck. Saat kamu stuck, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tidak akan ada perubahan. Oke. Dan selanjutnya, di sini kartu terakhir, cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk, sebuah kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Nah, disinilah, jika kamu memiliki seseorang dan orang itu baik, gitu ya, ya pupuklah rasa kejujuran, rasa ketulusan, rasa kepercayaan. Karena itu adalah suatu kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan cinta sejati, mendapatkan seseorang yang akan bisa membahagiakan kamu. Oke, itu gambaran dari uh, cerita kamu ya, Aries. Kita akan lihat seperti apa selanjutnya di sini dengan kartu Lenormand ya. Apa yang akan terbaca lagi? Kita akan ambil 3 kartu aja ya. Di sini apa endingnya di sini? Wah, di sini apa endingnya? Oke. Nah, ada lady di sini. Oke, kelihatan. Nah, di sini. Di sini ada host, ada fish, dan ada dog. Wah, di sini kartu bagus ya. Nah, kamu akan diberikan kesempatan atau peluang, kamu akan ketemu dengan seseorang, dan seseorang itu bisa dikatakan cinta sejatinya kamu, ya, dan kamu merasa nyaman di sana, dan kamu merasakan ada keberuntungan bersama dia, dan dia terlihat orang yang setia. Jadi, tunggu apa lagi? Saat kamu sudah melihat seseorang itu, orang yang baik, sudah memberikan rasa nyaman. Nah, di sini kan the lady nih, ya, the lady. Seseorang itu datang kepada kamu. Ini bisa kamu sesuaikan aja dengan gendernya kamu ya. Saat kamu yang menonton video ini, man gitu ya, gentleman. Nah, di sini ada lady. Saat kamu menonton video ini lady, ya ini adalah gentleman. Jadi bisa dikatakan di sini seseorang yang datang kepada kamu saat ini ataupun orang yang saat ini sedang sedang menjalin hubungan dengan kamu dan kamu melihat bahwa ada rasa nyaman dengan dia dan kamu merasakan ada keberuntungan bersama dia. Nah, yakinlah itu adalah belahan jiwa kamu. Kamu akan merasa bahagia bersama dia. Jadi gunakanlah kesempatan ini buat kamu untuk memupuk cinta kamu bersama dia, agar hubungan itu tetap terjalin selamanya. Oke? Nah, jangan kamu mudah tergoda dengan hal-hal lain di luar sana. Oke, buat Aries. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Semoga ke depan kamu akan lebih bahagia lagi dengan apa yang kamu miliki saat ini, dengan kesempatan dan peluang yang kamu miliki saat ini. Oke, gunakanlah sebaik-baiknya buat kelanjutan hidup kamu dan perubahan hidup kamu ke depan. Sampai ketemu lagi buat Aries. Dadah.